diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan SMP Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam 1 Kota Ternate, yang terhormat Bapak narasumber diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Mantono Usman SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9, dalam hal ini Pak Manton, untuk melaksanakan diseminasi dengan judul budaya positif di sekolah. Untuk itu tidak membuang waktu, kami persilakan untuk Ustaz Ade Musa untuk membacakan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya ja'watil madin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farajal ham ya kasfal ya man ya'abdu ya birrul arham ya latiful la yaj'al kufrina fi ma najal innaka latiful la taj'al kufrina muslimin. Allahumma aghfir alaina abwaabal khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil rizqi wa bil quwwati wa bil syahad wa bil afiyah wa bil salamah wa bil jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa al akhirah wa salih anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'aidna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi maka dapat mempermudah semua kegiatan Pak Manton dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 khususnya Maluku Utara. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ya Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini akan mendapatkan ridho dari Allah dan diakui kata sebagai amal baik. Yang kedua, salawat dan salam kita satukan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan harapan kita mendapatkan syafaat Nabi dari dia. Amin.
Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengikuti diseminasi dari Dewan Guru Penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMP Satu Islam Kota Ternate, yaitu Bapak Mantono Osman SPG MPD. Harapan kami pada saat melaksanakan atau mengikuti diseminasi ini, diharapkan Bapak Ibu akan melakukan interaksi yang positif, sehingga apa yang dilakukan atau yang diharapkan dari pemantau itu akan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini budaya positif nantinya akan merujuk pada norma-norma, kemudian nilai dan perilaku yang diharapkan dan dari siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Budaya positif ini mencakup berbagai aspek itu antara lain adalah etika, kemudian kerjasama, kedisiplinan, dan sikap mental yang sehat. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat untuk menumbuhkan motivasi diri menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam hal ini memang semua serba keterkaitan dari berbagai unsur, khususnya ada di spiritual, sosial, maupun di intelektual. Oleh sebab itu, apabila dalam pengembangan nantinya budaya positif sekolah ini bisa dijadikan suatu alat yang kemudian menjadi komitmen atau kesepakatan antara pengelola pendidikan, yaitu siswa, guru, dan orang tua, maka hal ini akan semakin bagus lagi. Karena pada kenyataan yang ada sekarang ini bukan dari bawah ke atas, bottom up, tapi up to bottom. Artinya apa? Setiap keputusan, setiap aturan, setiap tata tertib itu mengatur dari atas ke bawah. Lembaga yang mengatur karyawannya, dinas mengatur pegawainya, sekolah mengatur guru dan muridnya. Kalau seandainya itu bisa terjadi dari bawah ke atas, maka insya Allah tidak ada yang namanya pelanggaran. Karena apa? Memang digali dari bawah. Mau apa? Kalau seandainya kamu melanggar, diapakan? Itu adalah kesepakatan, bukan seperti KUHP. Maling ayam 3 bulan. Tapi harapannya bukan seperti itu juga pada saat kita melangkah di dunia pendidikan. Karena apa? Kita berhubungan dengan insan-insan, anak-anak muda kita yang kemudian nantinya akan menggantikan kita sebagai penggerak, sebagai penerus perjuangan negara ini. Sekali lagi saya berpesan bahwa untuk pelaksanaan diseminasi ini semuanya adalah murni dari Pak Manton. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lainnya akan bisa menyusul seperti Pak Manton dan sesuai harapan bisa menjadi guru penggerak, bisa menjadi guru pengajar, bahkan mungkin kalau seandainya mengikuti jenjang uji kompetensi ke pengawas itu juga berjalan atau terbuka lebar. Dan
kalau seandainya menuju ke jabatan tambahan sebagai kepala sekolah itu juga terbuka lebar. Jadi ini adalah satu motivasi bagi teman-teman semua untuk bisa lebih daripada yang kemarin hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama proaktif untuk mengikuti diskriminasi ini. Dari saya, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan diskriminasi. Ya, selanjutnya kita tiba pada acara inti, yaitu kegiatan diskriminasi yang akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak angkatan ke-9 Maluku Utara. Dalam hal ini diwakilkan dari SMP Islam 1 Kota Ternate, yaitu Bapak Manton Lausma SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih Ibu Beka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa bihamdihi masjidah ya rabbal alamin kama yanbaghi li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat sini itu di lapangan. Dalam arti kami belajar dengan Bapak Ibu juga. 20% berbagi dengan sejawat dan 10% itu nanti misalnya 10% belajar sama ibu instruktur, fasilitator dan pengajar praktik, hanya 10%. Saya juga belajar dari ibu bapak, ya. Oke, baik. Saya langsung saja. Ya, mungkin ada baiknya kita tentang ini filosofi. Ya, sebelumnya bahwa tentang tadi budaya positif ibu bapak. Sebelum budaya positif ini tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala Sekolah, yaitu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai ketika universal yang disepakati bersama siswa. Dari sistem hukumnya itu dia bagian up dari bawah ke atas. Jadi orang tidak semena-mena, orang aturan tidak dulu namanya kesepakatan kelas. Jadi itu diambil daripada siswa punya kemauan. Tidak banyak, tetapi hal-hal poin-poin penting yang akan orang laksanakan. Ini sebenarnya menarik karena saya pengalaman saya ketika kuliah di Jawa di Malang, di Kota Malang, di sana namanya Ibu Gede. Ya, thank you. Jadi sistem aturannya itu saya ketika saya kuliah di Jawa di Malang, dorang Ibu Gede namanya. Gede ini kan kalau orang Jawa kan besar, dorang ketawa orang. Dia ketawa masih. Mas, kalian di sana masih pakai rotan ya? Ya masih di ujung rotan dari mas. Diketawain saya. Ya tertawa minta luar biasa. Itu ibu sebelum ada namanya program guru penggerak di tahun 2010. Iya, 2011 sorry. 2011 saya di Kota Malang. Yang dingin sekali. Dan tetap saya. Waktu itu sebenarnya saya sudah izin belajar. Dorang mau saya waktu itu sebenarnya saya ingin mau mengajar di Malang waktu itu. Tetapi teman-teman sudah karena terlalu serius kalau mengajar di Malang, lebih baik anak tulis rata, topi main domino seperti itu ya. Dan saya insya Allah mengeluar itu saya dan Cak juga main domino nanti di lomba. Jadi nonton tahu saya dan saya praktekkan di SMK Negeri 6 Kota Malang. Saya di sana ternyata orang di sana memang karakter orang di sana di karakter di sini memang agak beda. Dong di sana, mereka di sana itu hanya menyampaikan saja, itu memang luar biasa. Ditegur saja, orang sudah macam pukulan perak itu, orang tegur saja. Jadi begitu. Jadi intinya bahwa tadi Kepsek sudah sampaikan bahwa ini orang melakukan segala sesuatu, orang namanya harus sekarang sudah beda zamannya. Zamannya sekarang ini di mana ada undang-undang namanya kemarin itu PPKSP lagi. Nomor yang terbaru Merdeka Belajar Sedia yang ke-25, yaitu tidak boleh ada namanya kekerasan seperti itu. Tapi itu hanya teori, nanti kita menyesuaikan ya. Nah, pada intinya Bapak Ibu bahwa apa yang keyakinan kelas kita sepakati di dalam kelas.
bahwa aturan-aturan yang baku yang perlu orang terapkan nantinya, dan itu nanti akan menjadi membekas di anak-anak bahwa orang itu punya kontribusi lebih dalam membuat aturan. Jadi aturan itu dibuat dari, oleh, dan untuk, begitu, dari, oleh, dan untuk siswa. Jadi semuanya berkembang begitu ya. Nah, kemudian yang di dalamnya ini sebenarnya pada intinya di sini aturan-aturan yang buat itu dia menggunakan kata-kata yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Contohnya keyakinan kelas ya, ini kemarin saya sudah ambil gambarnya juga. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, kata-kata sederhana saja, kayak kalimat yang positif. Datang ke sekolah tepat waktu. Kalau biasanya kan dilarang datang terlambat, itu kan katanya agak lebih. Dilarang datang terlambat ya, atau misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Berarti itu kan seperti itu. Misalnya menjaga kerapian berseragam dan kebersihan kelas. Nah, ini dari orang. Dari ini dari hasil curah pendapat, dari lewat stick notes. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, aktif dalam pembelajaran di kelas, tidak mengganggu dan membuli teman, meminta izin ketika hendak keluar kelas, seperti itu. Jadi ini kesepakatan dari dorang, oleh dorang, dan untuk dorang, seperti itu. Dari situ nanti munculnya namanya budaya positif. Kenapa orang harus ada budaya ini? Sebenarnya ini dari beliau ini budaya. Dong pakai bahasa itu. Ingarso sumtulodo, imadia mangun karso, tuturi handayani. Makanya kementerian itu harus dinas pendidikan dan kebudayaan dan Kemenristek. Karena antara pendidikan dan kebudayaan, ya jadi begini, tujuan daripada kita bercerita ya. Jadi pada dasarnya bahwa pendidikan itu tidak melepas namanya nilai kebudayaan. Jadi orang makanya kemarin ini alhamdulillah orang ada namanya kearifan lokal P5. Jadi walaupun kita belajar setinggi apapun, tetapi tidak melupakan dari mana orang berasal. Ini sekarang penguatan pendidikan. Filosofi namanya Ki Hajar Dewantara, Ibu Bapak. Ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mendapat potensi diri untuk kekuatan spiritual keagamaan, pembinaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat dan negara. Intinya poinnya di sini bahwa taksonomi Bloom, orang anak-anak bukan cuma pintar, tapi anak-anak juga akhlaknya bagus. Akhlak ini, akhlak KBA, akhirnya. Jadi kita guru-guru, kalau orang cuma transfer ilmu, nanti tong kalah sama robot. Jadi orang guru-guru ini tompe andalannya apa? Pembinaan akhlak. Orang guru-guru bukan fokus saja menanamkan bagaimana anak ini pintar, tetapi bagaimana anak-anak itu dong bisa nilai-nilai kebudayaan lokal, nilai-nilai kesopanan karakter. Orang-orang timur itu kan dikenal sopan santun. Itu yang orang tanamkan. Bukan hanya ilmu pengetahuan tentang teknologi dan segala macamnya itu, tetapi itu yang paling mendasar. Karena kalau orang suka saya ilmu, namanya nanti ada namanya bukan tidak berarti tidak lupa kacang akan kulitnya, tetap dia tahu dari mana dia berasal. Itu setinggi apapun dia meraih kepintarannya, kecerdasannya, tetapi dia tidak lupa atas kebudayaannya. Tapi kebudayaan di sini adanya membudayakan perubahan perilaku yang ada di siswa. Jadi tujuan daripada sekolah yang sekarang tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi bagaimana penanaman karakter. Ini sudah lama sebenarnya. Kalau di Pak Mut itu namanya Dodika, Dorong Pendidikan Karakter, ya. Nah, tetapi sekarang ini dan itu sebenarnya dia berkembang sekarang ini ada nanti di sini, nanti ada di situ juga ya. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun kodrat. Jadi begini, bahwa makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Kodrat, jadi anak-anak kodratnya berbeda-beda tuh, tidak boleh sama-sama. Ada yang bakat kinestik, suka lari-lari, ada yang suka audio visual, ada yang suka audio, ada yang suka visual, itu berbeda-beda. Jadi treatment anak-anak tidak boleh sama, dia harus berbeda. Karena apa? Itu kodrat alam, kodrat berbeda, tidak bisa kita sama ratakan. Dan siswa tadi saya di apel saya menyampaikan bahwa orang itu hebat-hebat sebenarnya. Orang kanan sebenarnya hebat-hebat, tinggal menggalinya orang punya potensi supaya lebih hebat saja. Tetapi itu poin pertama.
Tapi orang kalau cuma fokus tentang bagaimana angka-angka, bagaimana orang nilainya bagus ketika orang masuk di SMA, tetapi lupa namanya bahwa orang apalagi namanya SMP Islam, untuk karakter, bagaimana orang ketemu sama guru, ketemu sama temannya, atau lupa, itu yang membuat yang itu yang penting sebenarnya. Orang tua juga mungkin terharap terlalu banyak orang anak-anak itu dong cerdas, tapi mungkin anak-anak itu lebih bagus bagaimana orang punya sikap, tabiatnya, filenya bagus. Makanya ada namanya budaya positif kali ini Bapak Ibu ya. Jadi saya membayangkan bagaimana orang kebiasaan praktik baik, orang dapat di sekolah, habis itu pulang ke rumah, orang bisa implementasikan dari hasil pembelajaran di sini, gitu ya. Jadi sekolah bukan hanya sebagai gudang ilmu, tetapi juga sebagai gudang adab, ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Tadi saya lupa di sini, sorry. Peran guru. Peran guru merupakan garda terdepan dalam pendidikan dan pengajaran di dalam kelas. Ibaratkan bak petani, sedangkan siswa bagaikan biji jagung yang disemai dan ditanam. Ya. Sebagus apapun kurikulumnya tergantung orang Bapak Ibu guru. Orang ini garda terdepan. Apapun kurikulum merdeka ke apa tergantung orang. Nah, orang di sini diartikan sebagai petani. Saya ketemu sama Prof Univa, sama Singa. Kalau Prof ini Univa menyatakan bahwa guru itu dia adalah pembangun martabat, harkat dan martabat manusia. Guru pembangun martabat dan harkat manusia dan penentu masa depan bangsa. Itu Prof Univa. Saya ketemu beliau pertama di Batam, waktu itu sama Singa, dengan Ibu Ain, Ibu Lela waktu itu ke Singapura. Kedua saya ketemu beliau di Jogja. Ketiga saya ketemu beliau di Ambon. Keempat saya ketemu beliau di Ternate. Pada intinya beliau itu pendekatannya lebih kepada guru-guru. Dia perhatikan sekali guru-guru. Dia sangat perhatikan sekali guru-guru. Bagaimana guru-guru dapat sertifikasi, bagaimana guru-guru ini yang mohon maaf ya, yang belum PNS dapat PNS. Sangat memperhatikan sekali. Di balik namanya Pak Sulistyo. Kalau Pak Sulistyo itu perjuangannya masih zamannya Pak SBY. Dulu-dulu itu guru tidak terlalu dihormati, dikasihlah tunjangan sertifikasi. Ya, alhamdulillah sekarang mau dihapus. Ya, jadi perhatian kepada guru karena guru ini apa? Pembentuk martabat, harkat martabat manusia, memanusiakan manusia kalau orang Manado bilang itu ya. Jadi guru apapun kurikulumnya, model apapun lembarannya, orang ini merupakan kata terdepan, pembentuk mengarahkan orang. Jadi menambah kubukan. Jadi orang itu seperti biji jagung. Jadi kalau orang petani begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang itu nanti kalau berkembang bagus dengan orang yang tanaman itu, menjaga tanaman itu, bagaimana tanaman itu dia bisa berbuah, menghasilkan. Karena guru apa? Menghasilkan banyak profesi. Ya, jadi orang ini memang guru ini sebelah kaki ini, sebelah di dunia, tapi orang punya namanya mulia, guru mulia karena karya. Orang ada satu orang bilang menyatakan bahwa orang ini satu kaki sudah ada di surga. Ya, seperti itu. Panggilan jiwa. Jadi dengan panggilan jiwa yang telah ada, apalagi pemerintah sudah memberikan penghargaan, sertifikasi segala macam, panggilan jiwa. Insya Allah orang anak-anak didik ini, orang kekayaan ini, anak-anak ini merupakan kekayaan juga. Siapa bilang anak-anak ini bukan merupakan kekayaan? Anak-anak ini merupakan kekayaan. Ke depan orang ketemu di mana, ya itu mereka merasa dari situ ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya, guru. Nah, jadi orang kehadiran orang di sekolah, yaitu bagaimana orang supaya lingkungan sekolah ini orang itu rindu begitu dong, anak-anak takut tentang sekolah, tidak ada ketakutan, orang rasa rumah kedua, orang punya tugas itu Bapak Ibu guru, bahwa anak-anak kalau datang sekolah rasa gelisah, bagaimana supaya nyaman, aman dan merupakan tadi itu ya, aman, nyaman dan tumbuh untuk menjaga, melindungi orang. Tempat ini, sekolah ini melindungi orang, sehingga ketika dong ke sekolah itu dong merasa bagaimana begitu, dong merasa rugi. Jadi orang pada intinya bahwa sekolah mereka menjadi tempat kedua, ya. Jadi bukan merupakan sekolah itu tempat rumah hantu begitu, bukan. Karena kan begitu, anak-anak rasa sekolah ini merasa kapan begitu, ya. Karena itu makanya orang harus menciptakan tadi itu kondisi budaya positif yang ada di sekolah supaya anak-anak kalau taruh sekolah orang merasa rugi sekali begitu ya. Nah, gitu.
Ya, ini tujuan pemerintah sekarang yang Ibu Eka koordinator P5 itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang karakter tabiat, ya, yang kearifan lokal di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang paling penting, ini penting. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya menghargai segala macam suku, bangsa, bahwa orang berada di sekolah ini bermacam-macam aneka tetapi orang satu, begitu maksudnya. Mandiri, bagaimana anak-anak orang mampu orang bina orang supaya mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bergotong royong, kalau orang dalam bahasa lokal itu babari, budaya babari, ditubuh kembangkan lagi. Jangan hidup individualistik, gitu kan? Itu budaya, jangan lupa, ya. Gotong royong babari. Kalau orang Tidore itu udah bilang dari bola setingkat itu, bikin rumah sama-sama, ya. Nah, bernalar kritis, otaknya ini dari otak harus mantap, nalar kritis. Artinya mengetahui perkembangan zaman supaya punya kreatif, ya. Kreatif ini dong berbuat satu perubahan-perubahan yang pasti. Ini profil pelajar Pancasila yang orang bikin dalam P5 itu, ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap kegiatan itu demokrasi, suara demokrasi ada namanya dimensinya ini. Kemudian kearifan lokal juga ada dimensinya ini, Ibu Bapak, ya. Budaya sekolah, ya, kebiasaan-kebiasaan praktik baik yang harus orang laksanakan. Intinya itu saja. Jadi budaya sekolah ini orang sebenarnya ini masih di KOSP di dalam visi misi sekolah. Bagaimana supaya sekolah ini dia punya ciri khas yang beda dengan sekolah lain, sehingga kalau punya budaya itu sehingga apa? Oh, saya masuk di SMP Islam karena ada hal yang begini yang melekat di sana, seperti itu, ya. Selain kegiatan ekskul. Jadi di sini intinya adalah orang-orang supaya menyesuaikan dengan perubahan zaman juga, Ibu Bapak, ya. Disiplin. Disiplin ini penting ini. Kata disiplin. Disiplin ini dari menurut dia menciptakan murid yang merdeka, betul merdeka. Walaupun orang bebas, tetapi juga tidak ada aturan. Jadi harus kemerdekaan itu harus dengan disiplin yang kuat, Ibu Bapak. Pemilu tadi sejalan dengan ini psikologis ini. Orang yang di Pak Anto itu dia revisi ketiga. Kalau saya itu revisi keempat, jadi dia agak beda sedikit. Ya? Tentang programnya. Kata disiplin ini artinya dia murid, pengikut. Menjadi murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa harus menjadi pengikut atau yang tersebut. Jadi orang disiplin ini, mengapa orang harus disiplin? Anak-anak harus tahu bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang nanti ujungnya adalah kepada hal yang baik, gitu, ya. Seperti itu. Disiplin positif. Ya tadi sudah dibaca paket sih. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat untuk menumbuhkan motivasi diri menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa jadi pada poin ini, Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa di sini adalah untuk bagaimana disiplin positif membangun sebuah relasi di antara orang supaya orang itu terbentuk, membekas, begitu, ya. Membekas dalam orang punya diri itu bahwa sekolah, ketika sekolah di SMP Islam itu ada hal yang mereka terima, begitu, ya. Tiga motivasi perilaku manusia. Ini menurut pakar, namanya Daniel Gossen. Dalam bukunya Restitution of Trust and School Discipline, di pakar psikologi juga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang disiplin karena faktor itu. Karena mau dapat hukum dan tidak mau nyaman karena ketidaknyamanan itu, makanya kamu harus ikuti kedisiplinan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang ini yang tertinggi daripada porsinya, perikingannya ini yang paling tinggi. Jadi kalau disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sekarang misalnya dalam bentuk sepak bola supaya dapat penghargaan atau dalam apresiasi. Kalau yang pertama ini yang paling terendah ini. Karena orang disiplin karena menghindari hukuman saja, itu yang paling rendah sekali. Kemudian ini menjadi debatable untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan mereka ingin menjadi orang yang menjadi jati dirinya, pencarian jati diri dia dapat, gitu, ya. 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, karena orang manusia perlu namanya kasih sayang. Kasih sayang. Kedua, kekuasaan. Kesenangan. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Kelima, bertahan hidup. Ya. Nah, jadi dalam hal ini bahwa ini yang paling penting bahwa orang di dalam berperilaku ini anak-anak kadang orang perlukan kesenangan, kadang memerlukan namanya kekuasaan, kasih sayang. Rata-rata ini kebanyakan adalah kesenangan, kebebasan, dan tadi itu saya lewat skip, sorry. Ini saya tidak ya, dan kebebasan. Jadi itu 3 poin: kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Ya. Nah, kemudian ini kayaknya mesti senang dulu ini. Ada satu lagi. 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol. Orang guru di manakah orang berada? Dalam teori kontrol namanya penghukum. Kalau penghukum ini maksudnya begini Bapak Ibu. Orang komitmen terhadap aturan dan orang kasih hukuman anak-anak sesuai dengan apa yang dilanggar. Orang tidak ada deal. Nah, maka orang guru sebagai penghukum. Tetapi penghukum di sini sesuai dengan aturan. Orang tidak dalam bentuk hukuman fisik, tidak dalam bentuk ini. Tapi hukuman sini adalah mengambil pembelajaran dari hukuman itu, seperti itu. Tetapi orang beri sanksi hukuman, seperti itu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini yang kayak tadi kasus tadi itu. Pembuat rasa bersalah bahwa anak-anak itu tadi sudah minta maaf Pak, atau tidak bisa, harus tunggu ibu ini. Karena memang pada manusia ini membutuhkan rasa kasih dan sayang. Ya, orang kalau melakukan satu pendekatan, orang juga merasa bahwa orang dihargai seperti itu, kesenangan. Tapi kalau orang otoriter seperti itu nanti juga jadi penghukum itu bukan semacam solusi begitu ternyata. Tetapi dengan membuat mereka rasa bersalah dengan pendekatan dan rasa bersalah dengan itu nanti ada kesadaran. Ya, jadi anak-anak terhukum secara ini tidak, jadi banyak hukuman di sekolah itu tidak otomatis Bapak Ibu. Sekolah itu jadi bagus, tidak otomatis. Malah kasus semakin banyak juga. Jadi tidak menjamin bahwa hukuman yang fisik itu sekolah itu bagus. Tetapi juga tidak menjamin bahwa proses pembiaran itu malah yang tidak bagus. Proses pembiaran ya, membiarkan begitu saja. Tetapi ada pendekatan-pendekatan yang orang harus lakukan. Misalnya menjadi teman di sini bukan berarti orang bataman ke siswa, bukan. Orang memberikan satu hukuman ke mereka, tetapi orang lebih kepada lebih berdemokrasi begitu, Ibu Bapak. Lebih demokrasi begitu. Maksudnya memberi lebih kekuasaan kepada mereka, sehingga mereka itu punya rasa empati begitu ya. Walaupun bilang sekarang kurikulum sekarang tidak baik karena menuntut siswa. Sebenarnya dari dulu itu saya bilang tadi, kurikulum apapun yang ada, guru itu roh modelnya, pembangkit harkat martabat manusia, bukan kurikulumnya, tapi gurunya, ya, bukan kurikulumnya, tapi gurunya, ya. Kemudian teman ini lebih demokrasi dia, ya. Jadi kasih hukum anak-anak, tapi lebih membangkitkan mereka punya rasa empati, rasa kedekatan begitu ya. Pemantau. Kalau pemantau ini biasanya orang guru memberi hukuman itu dalam arti orang mengawasi orang. Orang kasih hukuman, orang awasi pantau, orang melakukan suatu observasi seperti itu ya. Yang paling top ini manajer. Orang guru sebagai manajer, bukan berarti orang kayak kerja di tambang itu Bapak, bukan. Tetapi orang memberikan semacam solusi. Jadi permasalahan itu orang berikan macam pengadean begitu Ibu Bapak, memberikan masalah tanpa solusi begitulah istilahnya ya. Jadi siswa itu menyadari dong kesalahan sendiri karena ada tadi kasih dan sayang, rahman dan rahim itu. Siswa menyadari bahwa saya perlu ada solusi yang baik seperti itu Ibu Bapak ya. Ya itu posisi manajer yang paling bagus ya. Ada hukuman. Ya hukuman ini biasanya jadi ada namanya, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi Ibu Bapak. Ya. Kalau hukuman ini biasanya identitas gagal, tidak terencana karena atas tertentu misalnya atas hukuman. Jadi dia dianggap gagal. Jadi
maunya tata tertib itu tanpa ada hukuman. Jadi bukan berarti bahwa aturan itu untuk dilanggar, bukan. Tapi aturan itu untuk ditaati, itu yang bagus. Aturan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, itu yang bagus sebenarnya. Jadi maka hukuman ini sebenarnya identitas gagal, orang gagal kalau anak-anak melakukan pelanggaran, dan artinya nanti ada hukuman seperti itu. Ya, makanya disebut identitas gagal. Kalau ada ya seperti itu. Konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih demokratis, dia lebih demokratis dia. Kayak ada keyakinan begitu. Maksudnya konsekuensi ini karena anak bikin sesuatu, makanya anak ada ini. Seperti itu ya. Aja dulu. Sekalian dorong ke sana. Ya. Jadi konsekuensi ini lebih demokratis. Tetapi dorang lebih kepada pembinaan begitu ibu bapak ya. Tapi atas mereka punya kemauan. Kalau hukuman tadi itu memang mentang-mentang ada kekuasaan, relasi kuasa. Orang itu yang punya kuasa penuh. Jadi orang terapkan hukuman. Kalau konsekuensi dari dorang. Aturan itu dari mereka sehingga dorang menyadari, dorang sadar kesepakatan kelas, keyakinan kelas dari mereka untuk mereka, gitu. Ya. Kemudian restitusi, ada namanya restitusi. Ini adalah proses penciptaan kondisi bagi buruh untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi maksudnya restitusi ini kesalahan itu ada, tetapi intinya untuk kesalahan itu, tetapi dari kesalahan itu belajar dari kesalahan, maksudnya gitu. Dari kesalahan itu mereka belajar daripada kesalahan. Siswa-siswa belajar daripada kesalahan dan mereka perbaiki kesalahan itu. Sama-sama ayo. Ayo. Ibu dong, mari. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu. Halo, hai. Yang baru lagi, tambah satu lagu lagi. Oh, di pangkalan. Panitia. Ya, baik Ibu Bapak yang saya hormati, baik terkait dengan tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling bagus itu restitusi sebagai posisi sebagai manajer. Manajer ini orang memberi keleluasaan kepada siswa untuk orang cari ke solusi sendiri begitu. Tapi orang fasilitasi orang untuk cari solusi. Jadi karena apa tadi? Kasih sayang, tenangan dan kebebasan. Ya, dari 5 posisi manusia.
Melalui pendekatan restitusi kita murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka dapatkan lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Poinnya memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan berarti orang salah terus tiada maaf bagimu, tidak. Jadi nanti orang akan fasilitasi orang untuk orang memperbaiki diri seperti itu. Untuk nanti mereka nanti tidak mengulangi hal yang sama. Kesadaran itu muncul dari intrinsik, dari dalam diri sendiri seperti itu. Bu Bapak, ya. Jadi ini solusi, win-win solution. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini poinnya. Jadi bukan berarti dia intinya bahwa kesalahan itu bukan berarti orang ada akibat dari kesalahan itu orang berikan kesalahan, bukan. Itu orang berikan hukuman, tetapi mereka belajar dari situ. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau ada dengan temannya, ya orang tidak ada konflik dengan orang itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ini muncul dari dalam diri. Restitusi menuntun, melihat ke dalam diri. Ya, ini ada namanya triangle restitution, segitiga restitusi. Ada namanya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya bahwa di dalamnya situ setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Orang memberikan satu motivasi supaya mereka sadar begitu, muncul intrinsik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi validasi tindakan yang salah bukan berarti pembenaran, tapi orang memahami mereka mengapa mereka melakukan. Tetapi harus ada namanya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tadi itu. Jadi mereka mencari solusi daripada permasalahan yang mereka dapatkan. Ya, seperti itu Bapak ya. Nah, ini ada videonya. Saya sudah ini cuma ada kesalahan teknis. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini namanya Sarah. Ya, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah.
Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan video ini adalah video terkait dengan segitiga restitusi dari menanyakan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin ada yang mau sharing pendapat Ibu Bapak terkait dengan masalahnya Sarah dengan Pak gurunya tadi. Nah, mereka ketemu di ruangan. Lebih demokrasi sebenarnya maksudnya begini, bahwa ternyata nanti di penghujung itu menanyakan keyakinan, nanti ada muncul perasaan bahwa ternyata tidak ada gunanya melakukan sesuatu, muncul kesadaran impulsif. Ternyata dia ngomel-ngomel, dia marah-marah pada Tamang itu tadi, karena dia kayak difitnah itu tadi. Ternyata tidak, mereka juga sadar, ternyata tidak ada gunanya sama sekali, dan mereka ingin memperbaiki diri. Gitu. Apa yang terjadi di mereka itu tidak ada manfaat, tidak bermanfaat bagi mereka. Seperti itu intinya ya. Atau mungkin ada yang mau kasih saran, Ibu Bapak, silakan terkait dengan tayangan video Sarah tadi segitiga restitusi. Ya. Jadi Ibu Bapak begini, pada intinya begini, bahwa kita melakukan di sekolah, intinya bahwa terjadi kesalahan siswa itu iya, ada aturan itu iya, tetapi bahwa hukuman itu bukan satu-satunya solusi, tetapi bagaimana ada namanya konsekuensi dan segitiga restitusi. Bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan hukuman itu tidak menjadi bahwa sekolah itu juga menjadi sekolah yang luar biasa. Atau sekolah-sekolah yang katakanlah acuh-acuh dan tak tahu tentang itu juga bukan menjadi sekolah-sekolah itu juga menjadi sekolah yang luar biasa. Tetapi di situ bahwa tadi itu apapun kurikulumnya, apapun model pembelajarannya, apapun model strategi pelatihannya, tetapi garda terdepan Tuan guru ini. Tuan guru, maksudnya guru ini kan perlu ditiru begitu maksudnya. Tuan ini bukan hanya orang di dalam diri kita, bahwa guru ini tidak semata mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Dan dari nilai-nilai kebaikan itu mungkin nanti akan mengantar kita ke pintu surga, gitu. Karena dia merupakan amal jariah, begitu ya. Nah, poinnya seperti itu. Jadi praktek baik yang orang sampaikan ke mereka itu benar-benar dia membekas seperti itu. Dari membekas itu kemudian dia tadi itu kita kan memanusiakan manusia, gitu ya, cukup baik. Nah. Oke, sudah jam berapa ini? Setengah jam. Ya, ini ada kasus Dino ini. Kasus Dino ini dia Batamang, kemudian ada di Musupi. Jadi pada intinya ini ada masalah dong dua bakalai. Kemudian dia punya baju itu dia taruh B. Kemudian disuruh ibu kepala sekolahnya disuruh untuk bertanggung jawab. Dia bagaimana caranya saya bertanggung jawab terhadap baju saya tidak tahu menjahit. Kemudian diberikan tadi segitiga restitusi, dia menyadari kesalahannya, dia mau bertanggung jawab dan dia berusaha difasilitasi untuk bagaimana dia bertanggung jawab. Tapi bukan memberikan hukuman, tapi memperbaiki apa yang rusak seperti itu ya. Nah dia kasus ini memperbaiki apa yang rusak, dan itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Ya ini penghujung disiplin positif. Ya, jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar dapat mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu intinya Ibu Bapak. Ya, jadi kemudian jadi kesimpulannya bahwa budaya positif itu dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi kemudian dia membekas gitu ya, dia membekas dalam dirinya, kemudian bisa diterapkan, jadi dibudayakan seperti itu. Ya intinya itu. Kemudian kita sebagai guru, jadi kita tidak semena-mena begitu, tetapi kita menanyakan kenapa, latar belakang kenapa Naik melakukannya, gitu ya. Jadi kita melakukan satu pendekatan. Jadi kita lihat sesuatu tidak langsung ini bersalah langsung kita tidak. Paling tidak kita menanyakan identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas seperti itu. Sehingga kita tahu penyebab faktornya itu seperti itu. Jadi tidak kita langsung melakukan tindakan langsung apa, gitu ya. Tapi itu juga bisa diizinkan sebagai penghukum karena melanggar aturan yang ada. Tapi dengan aturan kurikulum merdeka, versi kurikulum merdeka episode 25
pencegahan kekerasan dan penanggulangannya. Yang sekarang ya seperti itu. Jadi kita guru di situ kita dituntut untuk bagaimana sebenarnya kalau ada pelanggaran itu kita gagal sebenarnya. Itu intinya. Jadi pada intinya bahwa mereka itu siswa meyakinkan bahwa mereka tak mengikuti aturan yang berlaku. Nah, seperti itu. Kalaupun ada kesalahan, itu kita bisa atasi seperti pengadilan, mengatasi masalah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saya bukan menggurui. Saya hanya tadi saya bilang, kami guru penggerak, Pak Anto dan Bira, itu hanya 10%. Saya belajar dari Ibu Bapak 70%, dari Ibu Bapak juga 20%, dan masih 10%. Jadi saya hanya belajar menyampaikan ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita menggurui. Mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut saya bukan menggurui. Saya hanya berbagi Ibu Bapak ya, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak cek lampunya, langsung ke sana. Terima kasih. Action, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Haji Musa. Setelah mengikuti kegiatan aksi nyata yang disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ternate, Maluku Utara oleh Pak Manton, alhamdulillah saya mendapatkan informasi tentang curah pendapat siswa, keyakinan kelas, dan penerapan G3 instruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka, guru SMP Islam 1 Kota Ternate. Alhamdulillah melalui aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kota Ternate, Pak Manton Lausman SPD. Saya tercerahkan mengenai 5 posisi kontrol diri dan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Iya, saja. cuma satu itu saja. Oh, wassalam saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke. Mun saya perlu di audio. 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berka Ahmad, guru dari SMP Islam 1 Kota Ternate. Alhamdulillah melalui aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah SMP Islam 1 Kota Ternate, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ternate oleh Pak Manton Lausman SPD MPD, diseminasi budaya positif, saya tercerahkan mengenai 5 posisi kontrol diri dan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supajo. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih, masih semangat ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang terkait dengan namanya keyakinan kelas ya. Kita harus berbuat yang terbaik, kemudian kita harus belajar bersama, kemudian saling hormat dan saling menyayangi satu sama yang lain. Karena kita datang di sekolah, kita manusia, itu yang membedakan kita adalah kita Tuhan yang diberi hati untuk saling mengasihi, untuk saling berpengertian. Itu keyakinan kelas mengenai kebijakan universal yang akan kita raih. Kebajikan itu artinya apa? Tentang kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik ya. Budaya positif yang akan kita belajar. Kira-kira siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, saya bilang apa itu keyakinan kelas? Berdiri. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dilakukan oleh siswa untuk menumbuhkan semangat belajar. Oke, kita berdua untuk satu-satu. Jadi itu ya. Kesepakatan kelas itu salah satunya adalah memberi motivasi kita dari mana kita semangat belajar di dalam kelas. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Afif dan menanyakan apa? Keyakinan kelas sesuatu yang diinginkan siswa di dalam kelas juga banyak dan mudah diterapkan. Iya, memang keyakinan kelas ini. Oke, kita berblok untuk Afif ya. Keyakinan kelas itu dia yang poin-poin penting saja, tidak banyak, tapi kita gampang ingat dan kita laksanakan. Jadi tidak rumit ya. Ya, oke, saya akan membagikan ini, kalian isi ya. Kita dari belakang dulu ya, saya bagi ya.
Jenderal teknis. Jadi kita harus tulisnya di sini supaya gampang kita tempel. Di sini ya. Nggak boleh di belakang, harus di sini ya. Oke. Sekarang saya kasih waktu untuk kalian menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian sepakati untuk kita terapkan dalam belajar. Silakan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Saya kasih waktu untuk kalian menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian sepakati untuk kita terapkan dalam belajar. Silakan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Apakah Anda sudah menuliskan tentang keyakinan kelas di stick notes? Saya minta kalian untuk dapat menempelkan di beberapa pendapat. Oke, Putri dulu. Ayo silakan. Nggak usah. Ini Anda sudah menuliskan keyakinan kelas kata yang Anda berlaku selama pelajaran saya ini. Satu orang dapat membaca. Gantian satu. Oke, baca ya. Menggunakan pertanyaannya masih tidak tinggalnya cuma satu lagi belajar. Harus diizin. Dan meningkatkan kerjaan kita. Poin-poin ini kita akan keyakinan kelas. Oke, siapa yang bisa mewakili? Ya, oke. Ya, langsung ke depan. Ya. Oke, silakan tulis. Ya. Oke, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Awal-awal kita harus ya. Ini kita bacakan. Tuliskan daripada surat pendapatnya dari sini. Oke, coba dibaca Salsabila, baca, kalian ikuti ya. Oke, baca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hari ini kita sudah membuat kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.